Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah memasuki ke pertemuan kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi yang tidak lain adalah subbab dari bab statistika. Nah, distribusi frekuensi ini adalah cara penyajian data pada materi statistika. Pertemuan kedua ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami distribusi frekuensi, lalu kalian mampu menyajikan distribusi frekuensi dari data mentah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kalian berupaya untuk menjelaskan tentang cara penyajian tabel distribusi frekuensi kepada teman-teman kalian. Jadi nanti di sini akan dijelaskan apa itu tentang tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah pembuatannya itu seperti apa. Kita langsung saja ke materi intinya. Nah, distribusi frekuensi pengertiannya yaitu pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensi. Ingat, kelas-kelas itu adalah kelompok nilai dari data suatu data acak. Jadi nanti di distribusi frekuensi itu bentuknya tabel. Nah, di tabel itu ada beberapa kelas, bisa sampai 5 kelas, bisa sampai 7 kelas, atau bisa sampai 8 kelas dan seterusnya. Begitu. Nah, data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok. Nah, kalian sebelum mendalami tabel distribusi frekuensi ini, kalian harus sudah paham dulu antara data tunggal itu apa, data berkelompok itu apa. Kalau data tunggal itu data yang hanya beberapa data saja, tetapi kalau data berkelompok itu yang sudah dikelompokkan, ada rentang kelasnya, ada macam-macam kelasnya juga. Nah, di sini daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi, atau kita bisa menyebutnya tabel distribusi frekuensi ya. Selanjutnya adapun cara penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi itu dibagi menjadi dua, yang data tunggal dan data berkelompok. Nah, poin pertama yaitu tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Nah, tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Nah, angka-angka itu tidak dikelompokkan, tetapi digunakan apabila data yang diperoleh mempunyai ukuran yang kecil. Jadi kalau data tunggal itu ukurannya kecil, sedangkan nanti data kelompok itu datanya isinya beragam atau banyak. Nah, di sini ada contoh dari tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Contohnya yaitu ada data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah, itu ada yang mendapatkan nilai 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu ada 40 siswa dengan beragam nilainya. Nah, di situ masih nilainya bentuknya masih bentuk acak. Nah, langkah-langkahnya gimana Bu untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal ini, langkah-langkahnya kita cukup membuat tabel dan di atasnya kita menuliskan nilai ulangannya berapa, lalu turus dan frekuensinya. Nah, di situ kalian coba lihat dulu nilai yang terendah itu angka berapa. Nah, lalu diurutkan dari terkecil turun ke bawah, itu semakin ke bawah semakin besar nilainya. Nah, itu nilai ulangan berapa? Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, coba kalian amati nilai 2 itu, atau
yang mendapatkan nilai 2 itu ada berapa siswa? Kalian cara menghitungnya pakai tulis dulu. Misalkan baru ditemukan 1, kita tulis 1. Lalu selanjutnya nemu lagi nih 2, jangan tulis 2 seperti ini ya, tapi tulis lagi yang seperti huruf I atau L ya. Kalian paham lah ya untuk masalah turus ya. Nah, kalau 5 jangan tulis 5 ini, tapi langsung disilang dari ujung atas ke bawah. Nah, itu frekuensi itu apa sih, Bu? Frekuensi itu banyaknya siswa. Nah, di situ contoh nilai ulangan 2. Frekuensinya 2, berarti artinya nilai ulangan atau siswa yang mendapatkan nilai ulangan 2 itu sejumlah 2 siswa, dan seterusnya. Kalian sudah pintar bacanya ya, tadi sudah Ibu contohkan. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, pengertiannya adalah salah satu jenis statistik yang di dalamnya itu disajikan pencarahan atau distribusi frekuensi dari data angka. Nah, angka-angka tersebut itu dikelompokkan dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Nah, dan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok itu langkah-langkahnya ada 7 langkah. Yang pertama, tentukan dulu jangkauan atau rank, atau kita bisa simbolkan R. Rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil, atau kita simbolkan X max dikurangi X min. Nah, untuk langkah kedua yaitu kita menentukan banyaknya kelas interval, atau kita bisa simbolkan K. Di sini menggunakan aturan Sturges dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K itu banyaknya kelas dan N itu banyaknya data. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval atau P. Rumusnya P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas, atau disimbolkan R bagi K. Langkah keempat adalah menentukan batas bawah dan atas kelas interval pertama. Nah, biasanya di sini diambil data terkecil dan terbesar. Usahakan ya titik tengah kelas berupa bilangan bulat. Langkah kelima yaitu menentukan tepi bawah kelas atau TB dan tepi kelas atas atau TA. Rumus TB yaitu batas bawah kelas kurangi 0,5. Untuk tepi kelas atas atau TA, rumusnya sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Langkah keenam yaitu menentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem turus yang tadi kalian sudah kerjakan. Dan langkah ketujuh yaitu menentukan nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas atau XT rumusnya sama dengan setengah dikali BA ditambah BB. Nah, untuk lebih jelasnya atau kalian lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Baik. Contoh soal di situ ada hasil ulangan matematika dari 50 siswa sebagai berikut. Nah, di situ ada dari nilai 45 sampai nilai tertinggi yaitu 79. Nah, cara menjawabnya kita langkah pertama menentukan jangkauan. Di situ jangkauan rumusnya ingat-ingat lagi nilai data atau data maksimal kurangi data terkecil. Nah, di situ dari hasil ulangan matematika nilai yang paling tinggi adalah 79. Maka di situ R sama dengan 79 kurangi 45 sama dengan 34. Langkah kedua, kalian menentukan banyaknya kelas atau K menggunakan aturan Sturges yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N ini di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data pada contoh soal kali ini adalah 50 siswa. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 50. Kalian bisa cari di Google yaitu nilainya 1,699 dan hasilnya itu 6,6067
jika dibulatkan yaitu akan menghasilkan 7. Itu langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval. Rumusnya P sama dengan rumusnya P sama dengan R bagi K. R itu jangkauannya 34 dibagi banyak kelas. Tadi sudah dihitung banyak kelas yaitu 7. Jadi P sama dengan 34 dibagi 7 hasilnya 4,85 atau dibulatkan menjadi 5. Banyaknya kelas interval ada 7, yaitu 45 sampai 49 itu kelas pertama, dan kelas ke-7 yaitu 75 sampai 79. Bu, kenapa 45 sampai 49? Karena panjang kelas atau jaraknya itu ada 5. Coba hitung 45 sampai 49. 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5 jaraknya ya. Tuh. Langkah selanjutnya yaitu menentukan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, di situ tadi sudah disebutkan karena 45 sebagai nilai yang paling bawah, maka di situ 45, 50, 55 sampai 75 itu disebut batas bawah kelas. Dan batas atasnya yaitu 49, karena tadi 45 sampai 49 pada kelas pertama nilai 49 itu nilai yang paling tinggi, makanya dijadikan batas atas kelas. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, contoh pada interval kelas pada kelas pertama yaitu kan kelas pertama itu 45 sampai 49, maka tepi bawah kelasnya TB sama dengan 45 kurangi 0,5 sama dengan 44,5. Tepi atas kelasnya yaitu 49 ditambah 0,5. Jadi tepi atas kelasnya yaitu 49,5. Nah, selanjutnya menentukan nilai tengah kelas. Rumusnya XT sama dengan setengah kali 49 itu nilai yang paling maksimal ditambah nilai minimum dan menghasilkan 47. Nah, kita sampai pada tahap terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, inilah hasilnya. Tabel distribusi frekuensi. Nah, ini penyajiannya disajikan bentuknya seperti ini. Ya, itu kelas interval. Tadi kita sudah menentukan banyaknya kelasnya ada 7, panjang intervalnya ada 5. Nah, itu hasil akhirnya seperti itu. Bisa dimengerti? Adapun contoh-contoh berikutnya bisa kalian kerjakan sendiri di rumah, dan untuk terakhir nanti kalian akan diberikan soal dan dikerjakan sesuai instruksinya ya. Oke. Sekian dari pembelajaran pertemuan kedua. Bila ada pertanyaan silakan bisa tinggalkan kolom chat di grup kelas atau bisa chat pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.